Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen dulu ya. Minggu ketiga mengenai ini ya, topologi jaringan ya, konsep dasar jaringan ya. Nah, udah dibaca dulu kan? Sudah, Pak. Udah ya. Ya, saya mulai. Nah, konsep dasar jaringan komputer ya. Nah, familiar dengan ini? Familiar enggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, ini Tidak, Pak. ya, tipikalnya kalau di lab itu ada klien, nanti ada komputer server. Nah, ini nanti ada modem ke internet. Hub ini ada terminal hub. Nah, ini nanti ada saluran telepon ya. Itu. Bisa perangkat lain ya nanti. Ini tipikalnya printer bisa. Nah, komponen pembentuk jaringan itu personal komputer, media transmisi ya, pemancarnya, network interface card. Itu di dalam komputer ada network interface card, konektor itu penghubung kabel ya, kabel LAN ya. Kemudian software jaringan, software aplikasi, kemudian media penyimpanan data. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Perangkat keras maksudnya apa aja? Bisa printer, ya, bisa yang printer 3-in-1, bisa fotokopi, itu bisa. Bukan hanya menyambung internet saja, akan tapi komputer, misalkan di komputer lab, itu terkoneksi antar komputer terkoneksi ya dengan kabel jaringan, misalkan kabel jaringan LAN. Nah, itu sudah dianggap jaringan komputer. Nah, kalau ingin untuk jaringan keluar, ya menggunakan internet. Nah, server. Nah, dalam sebuah jaringan komputer, umumnya saling berhubungan banyak komputer. Tapi ada server ya yang dinamakan ya server ya, ada satu komputer itu dinamakan server atau pelayan ya. Ini pengiriman data dan atau penerimaan data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer-komputer yang tersambung. Nah, sekarang masih ada warnet enggak? Udah jarang ya? Masih ada, Pak. Ada, Pak. Nah, Ada. Nah, yang Ada, Pak. billing itu dinamakan servernya ya. Yang di kasir itu loh. Nah, tujuan membangun jaringan komputer itu suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver ya, melalui media komunikasi. Nah, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Akan tapi komputer yang tersambung dengan jaringan itu rentan terkena malware. Ya, terkena malware. Misalkan satu komputer terinfeksi, nanti infeksi yang komputer lain di salah satu jaringan itu. Nah, banyak pengguna dapat saling berbagi printer. Jadi banyak komputer itu bisa saling bagi hardware ya. Dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone. Misalkan lisensi software untuk komputer yang jaringan tertentu, satu jaringan ya, itu bisa lebih rendah biayanya ya. Nah,
Misalkan komputer ya di kantor, satu komputer, satu printer, satu komputer, satu printer. Nah, itu pemborosan. Makanya itu ada jaringan komputer untuk bisa terkoneksi untuk satu hardware, contohnya printer itu. Kemudian jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Jadi sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Jadi bagi-bagi data nih, nanti misalkan mau ambil data di komputer satu, bisa diambil. Ambil data di komputer dua, bisa diakses di komputer 3, seperti itu. Nah, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing ya. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Nah, jaringan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Pak, Ya, maaf, ini Pipin Deviani minta di ACC, Pak. oh iya. Makasih, Pak. Nah, lanjutkan ya. Nah, kemudian jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, atau groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Jadi komputer dalam satu jaringan itu nanti bisa membagi fungsinya masing-masing. Nah, ada dua ini ya, tipikal jaringan ya, ada yang peer-to-peer ya. Peer-to-peer ini yaitu jenis jaringan komputer yang sangat sederhana. Hadir dalam topologi peer-to-peer ya, karena hanya menghubungkan dua komputer agar saling terhubung. Minimal dua komputer ya. Pada jaringan jenis ini, setiap komputer yang telah terhubung pada jaringan tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lainnya tanpa adanya suatu perantara. Itu peer. Jadi di sini nggak ada klien. Beda dengan klien server ya. Nah, salah satu komputer dalam satu jaringan komputer itu ada namanya komputer sebagai servernya ya, sebagai servernya. Jadi arusnya itu ke server dulu, habis itu ke klien. Sementara yang peer-to-peer tidak ada. Misalkan ya, saya main itu Counter Strike. Nggak tahu lah. Ada yang Nggak ada pemimpin pakai itu. nggak ada. Nah, Ya kan biasanya yang Bapak isi itu waktu itu tinggal satu. di mute ya, di mute. Bapak sedot lagi tak? Di mute ya. Oke, saya ini ya, lanjutkan ya. Nah, keunggulan jenis jaringan yang server itu yaitu akses yang cepat dalam menyediakan berbagai fasilitas dalam jaringan karena pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh komputer yang bertindak sebagai server. Selain itu, keamanan dalam jaringan komputer juga lebih terjamin dan adanya proses backup yang baik karena terpusat pada server yang mampu mengamankan seluruh data yang digunakan dalam suatu jaringan tersebut. Jadi jadi komputer server ini yang spesifikasinya lebih tinggi biasanya daripada komputer klien. Ini ya klien server ya. Ini ada yang server. Ini printer yang dibagi, ini scanner. Kemudian ini biasanya adalah kliennya. Nah, tipe jaringan ada yang private area network, local area network, metropolitan area network, kemudian wide area network. Kalau PAN itu jaringan pribadinya private ya, private. Komputer pribadi, misalkan keyboard, mouse, headphone ya, headphone bukan handphone ya. Itu adalah PAN.
Sementara LAN itu menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi. Pada umumnya LAN itu dimiliki oleh satu perusahaan tanpa adanya campur tangan lain, misalnya jaringan telekomunikasi. Jadi misalkan satu jaringan itu bisa terhubung, misalnya satu komputer, misalnya ada 10 komputer disambung LAN, itu udah bisa ya, tanpa adanya internet bisa ya. Nah, tipikalnya LAN itu maksimumnya 10 km. Dan LAN kecepatannya misalkan 10 Mbps, 100 Mbps, bahkan ada yang 1000 Mbps ya. Mbps tahu nggak? Megabit per second. Nah, topologi menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan ya. Topologi fisik menguraikan layout aktual dari perangkat keras jaringan, sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer dalam jaringan dari sudut pandang operator. Nah, ini contoh-contoh LAN ya, jaringan LAN ya, jenis-jenisnya ya. Ada bus, star, sama ring. Star seperti ini, bus seperti ini, kemudian ring seperti ini. Nanti saya kasih tugas ya untuk ini ya. Saya skip dulu. Saya garis besarnya. Nah, kemudian ada MAN ya. LAN itu Local Area Network, kemudian MAN itu Metropolitan Area Network ya. Jadi merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN, tapi MAN itu antara 10 sampai dengan 50 km. Nah, yang paling besar itu WAN ya, WAN. WAN itu apa? Wide Area network. area network. Atau bisa dikatakan adalah internet ya. Karena ini jaringannya memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara atau benua. Pada sebagian besar WAN, jaringan terdiri dari sejumlah banyak kabel atau saluran telepon yang menghubungkan jaringan satu dengan yang lain dengan media router. Nah, dulu pernah nggak ada berita ini nggak? Dampak gangguan satelit Telkom. WAN itu bisa wireless ya. Wireless itu tanpa near kabel, tanpa kabel. Ada yang jaringan pakai kabel ya. Nah, ini termasuk WAN ya. Misalkan satelit ya. Ini kalau misalkan ini kabel laut ya. Kabel laut itu di sini itu termasuk WAN juga. Nah, sampai sini ya. Kebayang nggak kabelnya segini? Fiber. Wow. Fiber optik. Itu lebih Itu kabel asli ya, Pak? Iya, kabel laut ya. Itu karena untuk penghubung internet ya. Vianya ada dua. Kirain di atas. Vianya ada dua ya. Ada yang via satelit, yaitu wireless ya. Kabel, kemudian ada kabel. Ini ya. Gede nggak, Pak, kabelnya? Besar untuk itu. Ya. Fiber optik ya, Pak? Lebih dari itu ya, jadi ada besar itu. Itu. Nanti saya kasih tugas ya untuk jenis-jenis topologi LAN ya, sama Ya, Pak. jenis-jenis kabel. Jadi kabel itu ada yang koaksial, fiber. Kalian bilang ya tadi ya koaksial, fiber ya. Yang umum sekarang fiber. Fiber optik. Iya. FO ya, FO. Kalau disingkat FO. Nah, ada itu internet. Nah, itu ada namanya protokol ya. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain. Nah, seringkali kalian mendengar ini ya sekarang ya, misalkan protokol kesehatan ya. Nah, protokol kesehatan. Nah, di internet itu ada juga namanya protokol ya. Nah, selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Jadi protokolnya ini yang diatur dalam jaringan komputer.
Nah, Anda tipikalnya IP. IP disingkat IP ya, Internet Protocol. Jadi ini IP itu menawarkan layanan sebagai protokol antar jaringan atau Internet Network. Karena itulah IP juga sering disebut sebagai protokol yang bersifat routable. Nah, header IP mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menentukan rute paket yang mencakup alamat IP sumber, kemudian source IP address ya. Jadi misalkan kalau komputer ingin ingin terkoneksi dengan jaringan komputer, pasti ditentukan dengan IP address-nya ya. Nah, alamat IP tujuan destination IP address-nya. Jadi setiap IP itu berbeda. Kalau misalkan ya, saya mau tracing nih, misalkan hacker yang mana? Anda kan yang polisi cyber. Jadi itu traceable-nya itu bisa di IP address. Gitu. Ya. Itu. Nah, anatomi alamat IP terbagi menjadi dua bagian, yaitu alamat jaringan dan alamat node ya. Penyampaian paket antar jaringan umumnya disebut sebagai proses routing. Dimungkinkan karena adanya alamat jaringan tujuan dalam alamat IP. Ya. IP juga mengizinkan pembuatan sebuah jaringan yang cukup besar yang disebut dengan IP Internet Network yang terdiri dari dua atau lebih jaringan yang dihubungkan dengan menggunakan router berbasis IP. Itu ya. Nah, itu ya inti dari IP address ini. Jadi untuk menyambung suatu jaringan komputer pasti harus dikonfigurasikan IP address-nya. IP itu apa? Internet Protocol. Nah, jadi ini ada beberapa ini ya, tipikalnya beberapa hardware juga, beberapa perangkat juga di jaringan komputer ya. Nah, di minggu keempat nanti lebih jelasnya mengenai internet ya. Internet nanti. Nah, internet itu apa? Nanti saya terangkan tadi internet adalah WAN ya, Wide Area Network. Jadi internet itu memang jaringan juga, kemudian gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang besar di dunia. Itu. Dengan polisi yang sama memungkinkan beberapa sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Analoginya beberapa suku bangsa saling berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi satu yaitu Inggris. Nah, makanya itu di internet ini ya banyak informasi yang bisa diakses dari luar. Di luar negara kita ya bisa. Tapi kenapa ada beberapa situs yang diblok? Nah, ini masuk ranah di pemerintahan ya. Ya, misalkan situs porno ya, situs berbau sara itu diblok. Kenapa? Memang ada aturannya seperti itu. Kalau mau bobol bisa saja ya. Udah tahu ya bobolnya. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ada namanya tipikalnya VPN. Kalau searching di Google ya VPN. Kalau mau diajarin nggak apa-apa, Pak. Kalau mau diajarin bisa sendiri kok. Searching aja. Pengen juga. Ya. Itu. Misalkan yang paling ketat itu di Cina ya. Cina itu nggak ada sosmed sama sekali. Korea Utara, Pak. Nah, Korea Utara itu ada pemblokiran internetnya itu ya. Jadi nggak semua akses itu bisa di tracing dari internet. Nah, ya, sekarang zamannya karena zaman pandemi pasti banyak ini ya menggunakan internet ya. Kuliah pun juga internet juga melalui internet. Email tahu ya, website www ya, electronic conference seperti ini ya, Zoom itu. File transfer, bahkan remote computer itu bisa ya. Jadi misalkan saya di Surabaya, saya bisa akses komputer saya di Batam, bisa. Ada softwarenya untuk remote computer ini. Ya.
Tuh. Website ini ya, ini website jadul ya, Google jadul banget. Sekarang beda ya. Kemudian email ini jadul banget ya, Yahoo. Mungkin kalian sudah nggak ada. Kebanyakan Gmail ya. Ya. Kemudian file transfer nggak usah lagi, itu bisa lewat email ya. Ini udah jadul. Chatting ini ada yang pernah pakai nggak ini? Enggak, Pak. Aku tuh, Enggak Pak. ya udah. Kalau tahun berapa? Berapa? 2000 berapa? 2002. 2001. 2003. Oh, 2003. Ya. Nah, ini udah digantikan dengan ini ya, digantikan dengan apa? Email. Sama ini. WhatsApp ya, Line dan sebagainya. Udah lama ini. Nah, ini remote komputer tapi ada yang baru ya remote komputernya. Nanti saya tunjukkan untuk remote komputer yang baru. Di via WhatsApp ya, nanti diskusi. Seperti itu. Ini Windows-nya aja 2003. Lama. Wah, tua banget. Nah, seperti itu ya. Nanti saya akan kirimkan Word-nya untuk tugas. Kalian bikin definisi dulu, kemudian nanti coba diterangkan kembali ya untuk jaringan topologi jaringan komputer khususnya LAN. Ini masih ranahnya sederhana ya. Bentar. Ini ada 3 yang utama ya, tapi untuk modifikasinya banyak. Untuk bus, ring, star, itu yang sederhana. Akan tapi kalau misalkan topologi fisik ini bisa dirubah, bisa dijadikan wireless. Jadi udah nggak pakai kabel lagi nih. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang fisiknya seperti ini, biasanya itu perawatannya itu butuh biaya yang lebih besar daripada yang wireless. Kalau wireless cuma router saja udah perawatan router. Tapi kalau yang ini pakai kabel itu perawatannya beda lagi. Dan juga pemasangannya juga membutuhkan besar. Seperti itu. Plus minusnya ada di topologi fisik ya untuk LAN. Itu ya kuliah saya. Kita lanjutkan di WhatsApp ya. Kita lanjutkan di WhatsApp ya. Kita diskusi lebih lanjut untuk tanya jawab beserta tugasnya. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih selalu ya. Iya, Pak. Ya, selalu. Ya, Pak.